damai sejahtera, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Yesus. Shalom. Shalom. Yang di rumah-rumah shalom. Puji Tuhan. Ya, kita tadi sudah mendengar kesaksian dari Ibu Nelsi, di mana ia mengalami sesuatu yang luar biasa menurut saya, saudara ya. Hari itu saya sesungguhnya tergerak hati, ya saya tergerak hati untuk membelikan sesuatu. Ya, kita sudah ambil telur, minyak dan sebagainya. Hanya saja ada sesuatu yang membuat kami batal. Saudara, di situ saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa kebatalan itu memang sudah Tuhan rancang. Untuk Ibu Nelsi ini memang masuk dalam masa kesulitan yang luar biasa. Saudara, saya pun mendengarnya, aduh saya secara manusia saya menyesal kenapa waktu itu batal. Saya heran, so itu barang itu sudah ditroli saudara. Entah gara-gara apa ya saudara ya. Bukan gak bawa duit saudara. Kita masa ya masuk ke mall, masuk mana geria, masa gak bawa duit saudara. Dan sudah tergerak, sudah diambil dari timbang itu telur saudara. Bla 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 dan lain sebagainya. Itu kok bisa gak jadi? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang begini begitu ya oke, akhirnya gak jadi ya kita bla 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 gitu saudara. Waduh saudara, ternyata memang Tuhan ingin memberkati ibu ini. Saudara, mari saudara, saya sebenarnya sudah mempersiapkan satu bahan khotbah saudara. Tetapi tiba-tiba roh Tuhan mengarahkan saya kepada hal ini saudara. Begitu saya mendengar kesaksian Ibu Nelsi, sebenarnya ini sudah terlintas tadi waktu sudah jadi, waktu saya di kamar mandi itu saya terlintas firman Tuhan ini, tapi saya ngotot enggak, ini saja. Tetapi begitu Ibu Nelsi menyampaikan kesaksiannya, saudara saya semakin diteguhkannya, sudah saya ngalah, saudara, dan harus ngalah, saya seorang hamba, saya harus ngalah kepada perintah Tuhan. Saudara saya kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang tembok Yeriko, saudara. Saudara, di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yosua pasal yang ke-6, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat di ayat yang
20. Kitab Yosua pasal 6 ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu dengan sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tembok Yeriko adalah kota pertama di mana orang Israel masuk ke tanah Kanaan dan mereka harus menaklukkan kota demi kota, negeri demi negeri, saudara, untuk menguasai seluruh area tanah Kanaan ini. Dan persoalan pertama adalah tembok yang begitu tebal, tembok yang begitu kokoh, tembok yang begitu kuat, yang tidak mungkin dirobohkan oleh teknologi manapun di zaman itu untuk waktu yang seketika. Mungkin kalau dipukuli pakai palu itu membutuhkan waktu yang sangat lama, saudara. Saudara, orang Israel begitu menghadapi tembok yang begitu kuat, saudara. Apa yang ada dalam pikirannya? Oh Tuhan, ini bukan kota kecil. Logikanya begitu masuk, yang ecek-ecek dulu dong. Makin lama makin berat, makin lama makin berat, makin lama makin berat. Ini sudah diperhadapkan sebuah benteng yang begitu kuat. Saudara, mungkin persoalan-persoalan yang kita hadapi, ya saudara, itu seperti tembok, benteng yang menghalangi jalan hidup saudara. Kita begitu susah menghadapi situasi dan kondisi. Semua jalan buntu, semua berkat menjadi buntu, seperti terhalang oleh tembok yang begitu besar. Tetapi pesan Tuhan kepada Yosua di dalam Yosua pasal yang pertama di ayat yang ke-6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Kitab Yosua pasal pertama ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, ini pesan Tuhan kepada Yosua sebelum Yosua menginjakkan kakinya, saudaraku yang di tanah Kanaan. Saudara, apa pesan Tuhan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, renungkan. Ya, bertindak hati-hati, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Saudara, ada kata bertindak hati-hati. Saudara, karena kebanyakan sesuatu yang sangat susah dalam hidup ini itu diakibatkan oleh human error. Kita salah ambil keputusan, maka kita mengalami sesuatu yang sangat menyedihkan. Kita salah ambil keputusan dalam pekerjaan kita, mau pindah atau tidak, mau berhenti atau mau lanjut. Atau kita salah mengambil keputusan dalam usaha dan pekerjaan. Kita salah mengambil keputusan apapun. Kita salah mengambil keputusan untuk melakukan untuk demi masa depan saya dan saudara. Oh, saya mau kuliah di A, mau kuliah di B, jurusan A, itu adalah keputusan dan saudara. Itulah sebabnya pesan Tuhan kepada Yosua, ketika engkau masuk ke tanah Kanaan, engkau harus bertindak hati-hati, jangan sampai human error. Kalau human error maka berantakan semua. Intinya adalah renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita tidak salah ambil keputusan, kita tidak salah bertindak, kita tidak salah berpikir, kita tidak salah berasumsi. Hati-hati ini saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan, bertindak hati-hati. Saudara, ketika tembok Yeriko ini runtuh, Israel diperhadapkan oleh kota Ai, tapi Israel hancur
lebur berantakan. Karena bertindak sembrono. Memang dosa akan. Betul. Karena diakibatkan oleh dosa seorang akan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka Tuhan tidak lagi mau membela Israel. Sehingga apa? Yang ada dalam pikiran Israel adalah pikiran yang sembrono. Pikiran yang sembarangan. Orang Israel berkata kepada Yosua, oh kota itu kecil aja. Mulai sombongnya keluar. Karena sudah tidak hati-hati sama firman Tuhan. Akan mengambil barang yang dikhususkan. Barang jarahan yang harusnya milik Tuhan. Itulah persembahan sulung. Jarahan pertama orang Israel. Itu semuanya untuk Tuhan. Itu diambil oleh Akan. Sehingga apa saudara? Tuhan meninggalkan. Nah ketika Tuhan meninggalkan. Berawal dari pemikiran yang sangat salah. Sehingga orang Israel berkata kepada Yosua, tidak usah menyusahkan seluruh bangsa. Kirimlah 2.000 atau 3.000 orang. Itu kota kecil aja kita akan hancurkan. Saudaraku yang dikasih, apa yang terjadi? Israel hancur. Kalah saudara. Tapi setelah Yosua kembali ke Tuhan, mulai kembali ke Tuhan. Maka Tuhan berfirman kepadanya, hapuskan Akan. Dan jangan pernah remehkan musuhmu. Kerahkan seluruh tentara. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika kita tidak bersekutu dengan firman Tuhan. Maka kita tidak bertindak hati-hati. Kita bertindak sembrono. Kita bertindak sembarangan. Kita berpikir tanpa pemikiran yang diurapi Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan adalah buku terbaik dalam bidang ekonomi. Firman Tuhan, Alkitab adalah buku terbaik dalam bidang sosial. Alkitab buku terbaik dalam bidang psikologi. Buku yang terbaik untuk menghadapi krisis. Kalau kita menghadapi krisis corona ini, bagaimana kita bisa terlepas? Saudara boleh baca buku apa saja. Tapi ingat baik-baik. Baca firman Tuhan, engkau akan mendapatkan hikmat yang luar biasa untuk terlepas dari segala sesuatu yang menghimpit saudara. Maka itu saudara, pesan Tuhan, renungkan supaya engkau bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati ini bukan hanya sekedar, oh jangan sampai menyembah berhala, harus menyembah Tuhan terus. Ya itu betul. Tetapi yang dimaksud dengan bertindak hati-hati adalah jangan sampai engkau mengambil keputusan yang salah. Karena kekacauan itu terjadi karena human error. Saudara, seorang pilot saudara, itu sangat menentukan keselamatan ratusan penumpang lainnya. Itu tidak boleh human error sedikit pun. Ya, kalau menurut saya penerbangan yang paling berbahaya ketika pesawat itu landing. Itu betul-betul perhitungan pilot harus betul-betul matang. Tidak boleh meleset. Kalau meleset bisa nyangkut ke genteng rumah orang. Atau melewati landasannya habis, semua masih nyeruduk terus. Ini sangat berhati-hati. Pilot dan co-pilot harus mengikuti petunjuk standarisasi penerbangan. Tidak boleh meleset. Pilot gak boleh ngantuk. Apalagi mau landing, ngantuk. Wah gimana saudara, ini bahaya banget saudara. Nah saudara, human error itu bisa mengakibatkan celaka pesawat itu. Siapapun saudara, kecelakaan di tol, kebanyakan apa saudara? Human error. Sopirnya ngantuk saudara, nyeruduk ke got. Saudaraku yang dikasih celaka itu akibat human error rata-rata. Celaka hidup dan saudara karena human error. Itulah sebabnya saudara, mari kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena dengan demikian kita bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan. Seringkali kita diperhadapkan, memang hidup ini adalah pilihan. Pilih A, pilih B. Pilih bangun, pilih tidur. Habis bangun tidur mau mandi atau mau enggak. Itu baru yang ringan-ringan. Belum yang berat-berat. Yang baru mau lulus SMA sekarang ini
ambil keputusan mau kuliah jurusan apa. Saudara, itu harus diperhitungkan. Itu harus betul-betul masak. Bagaimana caranya? Renungkan firman Tuhan. Engkau akan menemukan talentamu. Engkau akan menemukan kekuatan yang ada dalam dirimu. Dan kekuatan yang ada dalam dirimu ketika engkau temui, engkau mendapatkan disiplin ilmu di bidang itu, engkau akan luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya mari kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, Tuhan izinkan Ibu Nelsi sampai ngorek kresek sampah untuk makan. Saudara, ini adalah orang tua yang baik, anaknya nggak ada yang tahu, anaknya udah kenyang, dia udah nyaman, main dan tidurnya nyenyak, sementara dia mengalami sesuatu kelaparan yang luar biasa. Saudara, saya percaya apa yang kami lakukan itu karena Tuhan yang suruh. Kami nggak jadi beli, itu Tuhan suruh, supaya Tuhan punya alasan. Saudara, Alkitab mencatat seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikian anak muda. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya Ibu Nelsi sedemikian rupa itu hasil didikan orang tuanya. Mungkin tidak kerasa, bertahun-tahun dari kecil bagaimana orang tuanya mengajar dalam kebenaran firman Tuhan, untuk cinta Tuhan, takut Tuhan, ke gereja dan sebagainya. Saudara, sampai ke titik terendah pun dia tetap bersyukur sama Tuhan. Dia tidak mengeluarkan kata-kata sungutan keluar dari mulutnya. Kalau dia menangis, oh Tuhan, itu manusiawi, saudara. Tapi dia tidak protes, Tuhan becus nggak jadi Tuhan. Bagaimana, kenapa hidup saya seperti ini? Dibiarkan sang jenderal itu memegang anak panah dan menarik ke belakang hingga maksimal. Udah nggak bisa ditahan lagi. Kalau bisa ditahan terus. Saudara, makan dari kresek sampah, saya rasa itu sudah maksimal. Kalau ditarik putus lagi, maksimal. Lepasin aja. Di situ Tuhan mencurahkan berkat luar biasa. Karena anak panah itu melesat jauh ke depan dan menusuk amat dalam. Itulah sebabnya ketika engkau diproses Tuhan, hidupmu seperti menghadapi tembok Yeriko yang begitu hebat. Itu proses hidupmu. Hadapi saja, dan apa yang dikatakan firman Tuhan itu lakukan saja. Bagaimana Ayub bisa diberkati 2 kali lipat dari sebelumnya? Karena dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata kutukan. Walaupun anaknya semua 10-nya mati, harta bendanya dirampok sedemikian rupa, bahkan kesehatannya digerogoti oleh penyakit yang sangat mengerikan, menjijikan, saudara. Tapi dia tidak mengeluarkan kata-kata kutukan. Engkau yang memberi, engkau yang mengambilnya, terpujilah nama Tuhan. Tidak langsung, saudara. Tapi begitu habis-habisan, saudara. Istrinya meninggalkan dia, ya terus aduh sedih, saudara. Itu adalah ibu yang melahirkan 10 anak itu, 10-10-nya mati, saudara. Itu bagaimana perasaannya, saudara. Saya tidak membenarkan istri Ayub, tidak, tapi saya juga tidak berani menghakiminya. Rohani enak aja loh. Saudara, anak meninggal 1 aja sedihnya luar biasa, saudara. Saya belum dalam nama Yesus jangan terjadi, saudara ya. Saya membayangkan saja saya nggak kuat, saudara, apalagi nih istri Ayub, saudara. Ya saudara, akhirnya saudara Ayub dihakimi oleh teman-temannya, makin terpuruklah dia, saudara. Tapi dia tetap bertahan, dan akhirnya apa? Tuhan berkati hidupnya. Saudara, kesulitan yang terjadi, proses hidup yang terjadi, itu menjadikan alasan bagi Tuhan untuk memberkati saya dan saudara. Saudara, itulah sebenarnya kembali renungkan firman Tuhan supaya engkau bertindak hati-hati dalam hidupmu. Engkau yang live streaming juga renungkan firman Tuhan supaya engkau bertindak hati-hati dalam bisnismu. Engkau bertindak hati-hati dalam pekerjaanmu. Engkau bertindak hati-hati dalam pendidikanmu. Engkau bertindak hati-hati dalam pekerjaanmu. Engkau bertindak hati-hati dalam keluargamu. Engkau bertindak hati-hati dalam pergaulanmu. Segala sesuatu harus berhati-hati, karena human error akan membuat hidupmu menjadi kacau balau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kita mau menyerahkan, renungkan itu siang dan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan berhasil dan beruntung, karena keputusan kita tepat, pikiran kita tepat,
langkah dan tindakan kita adalah tepat adanya. Jika demikian, kita pasti berhasil dan beruntung. Yang mau berhasil, katakan amin. Yang live streaming, kalau engkau ingin berhasil, katakan amin. Kita bangkit berdiri, saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang di rumah-rumah persiapkan hosti dan air anggur perjamuan kudus. Persiapkan. Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Persiapkan anggur perjamuan kudus. Persiapkan roti. Di sini Tuhan ada roti dan air anggur, dan di rumah-rumah juga ada air anggur dan roti. Kuduskan, sucikan, urapi sehingga menjadi tubuh dan darahmu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hambamu, urapi hambamu. Terpujilah nama Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Tubuh dan darah-Mu yang kudus sudah di tangan kami. Ampuni kami Tuhan. Karena kami adalah orang berdosa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kuduskan kami. Kuduskan kami. Kuduskan kami. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saudara percaya yang di tangan saudara adalah tubuh Tuhan? Amin. Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat air anggur lebih tinggi dari kepala.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saudara percaya di tangan saudara, saudara adalah darah Tuhan. Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau yang sakit, apapun penyakit, hari ini Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Hari ini Tuhan Yesus mau memulihkan engkau. Hari ini Tuhan Yesus mau menyembuhkan engkau. Engkau yang sakit, kalau engkau percaya, arahkan tanganmu ke handphone. Jika terjangkau, letakkan tanganmu di handphone, di laptop, di gadgetmu. Jika engkau menggunakan televisi, kau boleh mengulurkan tangan saja. Tuhan akan menjamah saudara, Tuhan akan menyembuhkan saudara. Apapun sakit penyakitmu, musik terus, musik terus. Apakah kau sakit corona atau penyakit yang lain? Apakah itu penyakit jantung, kanker, hepatitis, diabetes, patah tulang? Hari ini Tuhan menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjangkau dimanapun kau berada. Engkau yang melihat live streaming ini atau yang melihat siaran tunda, kalau kau percaya, engkau sembuh oleh kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus menjamah engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang ingin mengandung, engkau yang ingin hamil, jika engkau sendirian, letakkan tanganmu di perutmu. Jika ada suamimu di sebelah, biar suami yang menjamah perutmu. Sekarang kau yang ingin hamil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuka rahimmu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membuka rahim Sarah, Tuhan membuka rahimmu dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, tahun depan engkau akan mengandung dalam nama Yesus. Tahun depan engkau akan menggendong seorang anak yang keluar dari kandunganmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang terikat kuasa gelap, hari ini Roh Kudus menjamah dirimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus melepaskan engkau dalam nama Yesus. Terlepas setan-setan yang mengikat orang, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir kalian semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih.
terpujilah namamu. Saudari Evi berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Waktunya saya dan saudara menabur. Persiapkan taburan saudara. Engkau yang live streaming, engkau yang di rumah-rumah, engkau boleh mentransfer ke rekening yang tertera di multimedia. Persiapkan taburan saudara. Angkat taburan saudara. Tuhan, di tangan kami ada taburan yang akan kami taburkan untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, taburan kami pasti Tuhan buat menuai, bahkan berlimpah-limpah-limpah. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Sekali lagi yang mau diberkati Tuhan katakan amin. Yang di rumah-rumah yang mau diberkati katakan amin. Tersedia bagiku segala sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya besar bagiku. Aku diberkati. Yes. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita memuji Dia. Turun bagi kami untuk menyediakan aku diberkati, aku diberkati atas kemuliaan anugerah Tuhan bagiku, atas kemuliaan anugerah Tuhan atas kemuliaan anugerah Tuhan bagiku. Berkat Tuhan tidak pernah dapat dihalangi oleh virus corona sekalipun. Haleluya. Bapak, terima kasih atas anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Hadirat begitu nyata. Terima kasih atas lawatan Tuhan. Dan kami percaya mujizat Tuhan sudah lakukan. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang cacat disempurnakan, yang terikat roh jahat dilepaskan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang mau hamil tahun depan gendong anak. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan. Baik itu song leader, singers, para pemain musik, tim multimedia. Tuhan berkati, Tuhan urapi, pakai dalam masa muda mereka. Tuhan, mereka muda-muda tapi mereka cinta Tuhan, takut Tuhan. Tuhan, biar kiranya Engkau menganugerahi mereka masa depan penuh harapan. Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ke tempat kami masing-masing.
Dan mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan tibakan kami di tempat kami masing-masing dalam keadaan sehat, selamat, mesra dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebentar juga ada sekolah minggu live streaming, juga Tuhan urapi guru-guru sekolah minggu. Tuhan urapi multimedia yang ada. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berkati, terpujilah nama Tuhan. Dan juga Tuhan buat mereka yang live streaming, Tuhan juga berkati, Tuhan juga jamah. Berkati Tuhan kuotanya, Tuhan berkati handphonenya. Tuhan yang butuh upgrade handphone, Tuhan berkati supaya bisa upgrade handphone dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik kehidupan kami. Sekarang Tuhan izinkan Kau angkat tangan di hadapan Tuhan. Taruhlah tanganmu pada tangan hamba-Mu nih, supaya kami semua pulang membawa berkat Tuhan. Sekarang saudara arahkan hatimu pada Tuhan. Angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa, cinta kasih dan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat dari nama segala nama, raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus, dicurahkannya berlimpah-limpah, berlimpah-limpah dan berlimpah-limpah atas hidup saya dan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, Engkau juga memberkati kandungan Ibu Esther, Tuhan. Dalam masa kehamilan ini Tuhan memberkati. Berkati dengan anak yang sehat, yang sempurna secara roh, jiwa dan tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, mau berkati anak yang ada di dalam kandungan Ibu Esther. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan diberkati sama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.